Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yasira Turwasari dari kelas 3A dengan NPM 201 dan aku dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini aku bakal ngejelasin tentang paradigma konstruktivisme, mulai dari pengertiannya, tokoh, perkembangannya, ciri-cirinya, serta studi kasusnya. Di sini aku bakal memberikan contoh studi kasus dan video aku. Yuk simak video aku sampai akhir, oke? Yang pertama ini aku bakal ngejelasin tentang paradigma konstruktivisme itu apa. Kalau paradigma konstruktivisme itu adalah di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat dari sebagai hasil konstruksi sosialnya, dan kebenaran realitas sosial itu bersifat relatif. Selanjutnya di sini aku bakal nyebutin tokoh-tokohnya aja. Yang pertama itu Gamestika Vico, John Brunner, lalu Jerome Brunner, terus John Dewey, lalu Jean Piaget, selanjutnya adalah Karl Popper. Selanjutnya aku bakal ngejelasin perkembangan dari paradigma konstruktivisme itu. Paradigma konstruktivisme tidak pernah lepas dari positivisme, karena paradigma konstruktivisme itu berkembang dari ketidaksetujuan kaum konstruktivis dari pendapat positivisme. Dan positivisme itu meyakini bahwa pengetahuan itu merupakan representasi atau gambaran dari kenyataan dunia yang terlepas dari pengamatan atau objektivisme. Nah, kalau di konstruktivisme itu mereka meyakini bahwa pengetahuan itu menekankan bahwa pengetahuan kita itu adalah bentukan kita sendiri. Nah, kalau dirunut dari belakang, mohon maaf dan kalau dilihat dari belakang, konstruktivisme itu dapat dirunut dari teori Popper, yaitu yang pertama dunia fisik, yang kedua adalah dunia kesadaran mental, yang ketiga adalah dunia dari isi objektivisme pemikiran manusia. Nah, setelah tahu tentang tokoh-tokohnya dan perkembangan sejarahnya, di sini aku bakal ngejelasin tentang ciri-ciri dari paradigma konstruktivisme itu. Ciri-ciri paradigma konstruktivisme itu, paradigma konstruktivisme meyakini bahwa belajar bukan suatu perwujudan hubungan stimulus-respon, dan paradigma konstruktivisme itu mementingkan proses daripada hasil. Paradigma konstruktivisme itu menganggap proses pengkonstruksian pengetahuan berlangsung melalui proses asimilasi dan akomodasi. Dan dalam paradigma konstruktivisme itu memiliki prinsip belajar merupakan pembentukan makna. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan dari paradigma konstruktivisme dan paradigma positivisme. Dan untuk lebih jelasnya, bagi yang belum paham, aku bakal ngejelasin tentang perbedaan yang lebih spesifik lagi tentang paradigma konstruktivisme dan paradigma positivisme. Yang pertama, paradigma konstruktivisme itu pandangannya melalui ilmiah, dan yang kedua itu menganggap realita itu benar-benar ada secara nyata dan dapat diselidiki secara terpisah dan dapat dikontrol. Nah, selanjutnya cara penelitian bisa dengan percobaan atau manipulasi sehingga dapat dikontrol objektivitasnya, dan pengetahuan itu tidak pernah melebihi fakta. Selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin tentang paradigma konstruktif. Pandangan paradigmanya itu secara ilmiah. Nah, kalau positivisme tadi ilmiah, kalau konstruktivisme itu alamiah, dan menganggap kenyataan itu biasanya hanya bisa dipahami dalam bentuk jamak. Nah, terus selanjutnya itu cara penelitiannya dengan menggunakan teknik hermeneutikal dan dialektikal. Pemaknaannya itu tentang empirisme, dan kebenarannya itu bisa dibangun sifatnya yaitu pluralis dan plantis. Nah, perbedaannya yang paling menonjol di sini adalah kalau paradigma konstruktivisme itu alamiah, positivisme itu ilmiah, dan cara penelitian itu berbeda. Kalau penelitian itu percobaan manipulasi, dan kalau penelitian dari konstruktivisme itu teori, teknik, dialektikal, dan hermeneutikal. Selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin tentang konstruktivisme dalam ilmu komunikasi. Robbie Penman merangkum kaitan konstruktivisme dalam hubungan ilmu komunikasi. Nah, di sini aku bakal nulis semuanya di sini.
Lalu ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam ilmu komunikasi dalam konstruktivisme, yaitu komunikasi berbasis diri, konstruk hubungan dalam komunikasi, dan model desain pesan. Ilmu komunikasi dalam perspektif konstruktivisme itu tidak hanya mulai mempertimbangkan konstruksinya, namun juga menyediakan cara-cara penelitian yang khas. Nah, selanjutnya kita bahas studi kasusnya. Aku ngambil studi kasus ini dari karya Muhammad Rifki Alyansyah dan Nini Salmiah. Nah, alasan aku mengambil jurnal ini adalah karena jurnal ini adalah jurnal pemasaran yang menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai untuk meneliti dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan untuk lebih jelasnya aku bakal ngejelasin ontologi, epistemologi, dan metodologinya. Yang pertama adalah ontologinya. Objek penelitian dari studi kasus ini adalah marketing pemasaran dalam bisnis Forever Young Crew. Dan subjek penelitiannya itu adalah strategi yang digunakan untuk meneliti teknik pemasaran dalam Forever Young Crew ini. Nah, Forever Young Crew ini adalah usaha di industri mode yang menyediakan berbagai macam produk fashion mulai dari kaos, sepatu, dan jaket. Forever Young Crew ini mempromosikan produknya itu lewat media sosial, yaitu Instagram, dengan akun IG @xfycx. Dalam IG tersebut, kamu bisa melihat produk-produk dari Forever Young Crew ini. Apa yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti kasus ini? Yaitu melihat perkembangan industri kreatif yang ada di Kota Bandung. Terlebih sekarang ini pemasaran barang itu menggunakan yang namanya teknologi. Media sosial yang paling ramai digunakan yaitu pasti Instagram. Dalam meneliti marketing Forever Young Crew ini, peneliti menggunakan teknik sostek, yaitu adalah sebuah sistem sebagai dasar untuk melaksanakan langkah-langkah dan menciptakan rencana pemasaran. Singkatan dari sostek ini adalah situation, objektivisme, objektif, strategi, tactics, dan action, dan controlling. Aku bahas tentang epistemologinya. Apa yang ingin diketahui peneliti dari marketing Forever Young Crew ini. Dalam jurnal ini kita melihat bahwa Forever Young Crew ini mempromosikan produk mereka itu melalui media sosial, yaitu Instagram. Dan peneliti menggunakan teknik penelitian sostek untuk meneliti pemasaran dalam Forever Young Crew ini. Dan dalam kasus tadi, peneliti ingin mengetahui strategi yang paling sering digunakan oleh industri kreatif dan melihat pemasaran dengan melihat pemasaran atau marketing dari Forever Young Crew ini. Lalu peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh pemasaran melalui media sosial terhadap kehidupan manusia dan pengalaman yang dia rasakan. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat dan menggali serta menemukan pengalaman pemasaran yang dilakukan oleh industri kreatif Forever Young Crew ini. Lalu di sini aku akan bahas metodologi dari jurnal tersebut. Metodologi dalam jurnal tersebut menggunakan kasus dengan jenis penelitian kualitatif dengan studi deskriptif dan juga menggunakan paradigma konstruktivisme untuk memahami kasus tersebut.